Alhamdulillah, alhamdulillah ala jami'i ata'illah alladhi amadda al-insan bilisanin yatarajjamu bihi amma hawahu qalbuhu wa aqlah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi asdalah wa atlaqa bil haqqi magulah wa awjaba ala ibadihi al-hajja wal umrata was-salah wassalatu wassalamu ala hamilil millah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi saya wasiatkan khususnya bagi diri saya sendiri dan kaum muslimin sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa di mana saja kita berada. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang kepada kita hingga alhamdulillah sampai pada hari Jumat ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di zaman sekarang ini banyak sekali umat Islam karena banyaknya rutinitas kesibukannya sehari-hari, dengan gampangnya, dengan entengnya, dengan mudahnya dia meninggalkan sholat. Begitu pula meninggalkan perintah-perintah Allah yang lain. Kalau tidak percaya bulan puasa, sebentar lagi insya Allah seminggu lagi bulan puasa. Yang paling banyak tak puasa, yang berani terang-terangan ngerokok di pinggir jalan adalah orang kita, orang Islam, tak tahu malu. Padahal orang non muslim masih punya malu, Pak. Saya udah kurang lebih dari abah saya, kurang lebih 55 tahun langganan beras kepada seorang non muslim sampai sekarang. Mulai dari 1 kilo sampai sekarang saya belanja beras untuk santri 600 1 bulan 4 ton. Kepada seorang non muslim itu nitoke nih tiap hari ngerokok. Tapi kalau bulan puasa dia tidak ngerokok. Saya tanya itu ngapa kau tidak ngerokok? Apa dijawab Pak Ustaz? Saya tidak ngerokok Pak Ustaz karena saya hormat pada orang Islam yang puasa. Saya tidak ngerokok Pak Ustaz karena saya malu pada orang Islam yang puasa. Bayangkan orang non muslim masih hormat pada orang Islam yang puasa. Ini ada orang Islam kurang ajar, tak ada puasa ngerokok di depan masjid. Saudara, kalau kita tak puasa Pak, betapa-betapa ngerokok dalam kamar, tak ada orang yang tahu, itu dosa besar tapi masih mending Pak dosanya. Tapi kalau kita udah tak puasa, terang-terangan ngerokok di pinggir jalan, itu namanya nantang Allah Subhanahu wa taala. Tunggu saja, Allah akan menurunkan azabnya, siksanya jika dia tidak cepat bertobat. Sekarang begitu orang Islam. Ada lagi lebih hebat lagi, naudzubillah, lebih besar lagi dosanya orang Islam. Sekarang ini Pak, enteng sholat Pak. Banyak orang Islam tidak sholat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang artinya celakalah orang yang sholat. Jadi kata Allah, orang yang sholat, mohon maaf ya, yang rajin ke masjid 5 waktu, jangan sombong Pak, jangan sombong. Bapak yang rajin 5 waktu tak boleh ngomong gini, Pak Ustaz, saya pasti masuk surga. Ngapa pula? Karena saya rajin 5 waktu masjid. Belum tentu. Allah berfirman barusan, fawailul lil musallin, kata Allah, celaka orang yang sholat. Orang yang sholat kata Allah masuk neraka. Ngapa pula bisa gitu Pak Ustaz? Saya 5 waktu masuk neraka. Apa kata Allah? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka orang yang lalai dalam sholatnya.
Maksudnya lalai bagaimana? Mohon maaf, kita nih Pak, badan kita menghadap kiblat, badan kita menghadap Ka'bah, tapi hati kita ada di rumah, pikiran kita ada di kantor, bayangan kita ada di mall. Bagaimana sholat seperti ini? Oleh Allah akan diterima. Sholatnya bukan ingat Allah, tapi ingat yang lain. Yang kedua, orang sholat tapi tetap masuk neraka siapa? Sholatnya tidak ikhlas. Sholatnya bukan ingin mengharap pahala dari Allah, tapi sholat ingin dipuji oleh manusia. Semakin banyak orang melihat dia sholat, semakin banyak orang yang muji-muji dia sholat, makin rajin dia ke masjid, makin awal dia ke masjid. Kalau sholat di depan orang, sholat 2 rakaat bisa setengah jam kalau di depan orang. Tapi kalau sholat di rumah seorang, 2 rakaat cukup 5 menit, takut tidak nyampe 5 menit. Juga orang walaupun sholat tapi masuk neraka siapa? Sholatnya mengundur waktu. Contoh, azan zuhur jam 12. Sholat nanti jalan jam 1. Udah nyampe jam 1 nanti jalan jam 2. Nanti jalan jam setengah 3. Ujung-ujungnya sholat zuhur, waktu zuhur hampir habis, sisa 2 menit, 3 menit, baru dia sholat. Ini walaupun sholat tetap akan dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena mengundur waktu. Oleh karena itu saudara, ayo kita kerjakan sholat semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang hari Jumat, besok Sabtu, habis Sabtu hari Ahad. Jangan ngomong minggu Pak, Islam tak mengenal minggu Pak. Ya, dari zaman Nabi tidak ada istilah minggu. Islam tuh mengenal hari Ahad. Kalau bukan kita yang nyebarkan syiar-syiar Islam, siapa lagi? Kecuali kalau ada orang tak paham hari Ahad, baru kita jelaskan hari Minggu. Lihat kalau hari Ahad, hari Ahad biasanya banyak acara kawin. Kalau udah acara kawin tuh banyak yang tak sholat. Pengantin baru tak sholat, kedua besan tak sholat, pagar ayu tak sholat, tukang masak di dapur, tukang rias pengantin tak ada sholat, tukang parkir, tukang foto, sound system tak ada sholat. Bagaimana mungkin akan memperoleh keturunan yang soleh dan solehah? Permulanya saja sudah bermaksiat kepada Allah, tidak sholat. Makanya kunci kita hidup ini saudara, sholat. Saudara, kalau yang tidak sholat orang kaya masih mending Pak. Orang kaya tak sholat masuk neraka masih mending. Ngapa? Di dunia udah puas kaya. Rumah tingkat 5, mobil 5 butik, tidur pakai AC, nak jalan ke mana bisa, tiap hari makan lauk enak. Dia tak sholat masuk neraka, di dunia udah puas kaya. Sedangkan ini udahlah miskin, banyak utang, sakit-sakitan, batuk-batuk, bengek-bengek, panas-panas kerja, tak sholat, tak puasa. Ya Allah saudara, kata pepatah, udah jatuh ketimpa tangga, sakit 2 kali. Di dunia miskin, sekarang melarat, masuk neraka di akhirat. Oleh karena itu saudara-saudaraku, walaupun di dunia kita miskin Pak, panas-panas kerja, jangan lupa kerjakan sholat, kerjakan puasa. Walaupun di dunia kita hidup sengsara, masih ada harapan di akhirat masuk surga. Jangan udah miskin masuk neraka, sakit 2 kali. Kadang-kadang ada orang ketika sakit tak sholat Pak. Hati-hati Pak ya. Mungkin yang punya istri sekarang, istri atau anak atau orang tua atau keluarga yang sekarang di rumah sedang sakit, walaupun sakit stroke, mohon maaf, walaupun stroke, selama otaknya masih normal, selama masih ada nyawa, wajib sholat. Hati-hati, orang sakit Pak ibarat lampu kuning di simpang 4. Lampu kuning kalau tak ada hijau, merah. Orang sakit kalau tak ada sembuh, mati. Itu orang sakit. Makanya ketika sakit, rajin-rajinlah sholat, cepatlah bertobat. Siapa tahu tak ada sembuh langsung mati dalam keadaan sholat, bukan malah sakit tak sholat. Saya dulu punya kawan Pak. Mohon maaf Pak, saya batuk-batuk nih Pak ya, karena baru datang dari umroh. Jadi biasa penyakit orang dari Makkah kalau tidak batuk, pilek. Saya kemarin punya kawan, udah lama Pak. Ini suami istri Masya Allah, rajin 5 waktu ke masjid. Padahal jarak rumah dia dengan masjid kurang lebih 300 meter. Jam 3 subuh ini berdua jalan kaki ke masjid. Suatu hari suaminya masuk rumah sakit. Saya pun jenguk dengan para jamaah. Saya jenguk, saya tanya, "Bang, sekarang abang masuk rumah sakit ini sholat tak?" "Tak ada Bos, tak ada sholat." Ngapa Bang tak ada sholat?"
nanti ya Pak Ustaz, kalau sembuh akan saya ganti. Kalau sembuh, kalau mati, bagaimana nak ganti saudara? Hati-hati saudara. Apa kata kata Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, awwaluma yuhasabu min amalil abdi yaumal qiyamah as-shalah, yang artinya pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang pekerjaan kita di dunia yaitu salat. Kalau kita rajin salat, insyaallah haji kita, puasa kita, umrah kita, sedekah kita akan diterima. Tapi kalau kita tak pernah salat atau salat belang-belang kambing, salat semau gue, walaupun tiap hari, tiap bulan dia pergi umroh, tiap tahun pergi naik haji ke Mekah, tiap hari bersedekah, tapi dia tidak sholat, semua amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati saudara. Sebab kata Nabi, apa kata Nabi? Miftahul jannati as-shalah. Yang artinya kunci surga ialah sholat. Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga kalau kita tak punya kuncinya, alias tak pernah ngerjakan sholat. Hati-hati. Sekarang di Pontianak saya sudah dengar berita. Di Pontianak ada satu aliran, namanya aliran Ma'rifat. Disebut juga aliran tasawuf. Aliran ini mengatakan tak wajib sholat, cukup ingat. Ada tuh. Kalau tanya kenapa kau tak sholat? Aku udah sampai dah, kata dia. Sampai, mantap. Kenapa kau tak sholat? Cukup ingat. Kalau nak makan tak usah makan, cukup je ingat makan. Kenyang insyaAllah. Nasi itu tak usah makan, lihat ya lama-lama sambil dibayangkan. Na'udzubillah min dzalik. Saudara, Nabi Muhammad, apa kata Allah? Ya Muhammad, sal tu'ta isfa' tusyaffa. Yang artinya Muhammad, kata Allah, minta apa saja kau pasti akan kuberi. Isfa' tusyaffa. Kalau bahasa Pontianaknya, Muhammad, kau pasti masuk surga. Bahkan Muhammad, kau bisa memasukkan orang ke dalam surga semau kau berapa jak jumlahnya. Tapi walaupun Nabi Muhammad oleh Allah dijamin pasti masuk surga, saking seringnya solat, kaki beliau sampai bengkak, dan setiap solat Nabi Muhammad menangis, meneteskan air mata, padahal dijamin pasti masuk surga. Ini ada orang tak ada yang jamin masuk surga, dia mengatakan tak wajib solat, cukup ingat. Na'udzubillah min dzalik. Itulah Pak gunanya Pak kita belajar Pak. Di masjid ini ada majelis ustaz-ustaz yang ngajar, datang hadir. Cuma hati-hati. Tak ada gak semua ustaz itu bagus. Kadang-kadang ada ustaz mengatakan ini haram, ini bid'ah, macam-macam. Pokok intinya kalau ada ustaz tak sama dengan datuk-datuk kita, tak sama dengan orang tua kita zaman-zaman dulu, jangan diikut, selesai urusan, tak repot. Ya, hati-hati. Apalagi sekarang ada orang mengatakan nasab Habib itu Habib palsu. Ya, kita orang Pontianak jangan ikut-ikutan. Malu Pak, malu. Kenapa? Yang bawa Islam di kota kita siapa? Yang bawa Islam pertama kali di kota kita Pontianak, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri. Al-Gadri itu Pak keturunan Nabi Muhammad. Jakanya kita orang Pontianak jangan ikut-ikutan, tetap kita hormat kepada keturunan Nabi Muhammad. InsyaAllah nanti malam silakan hadir. Malam ini ada acara Laskar Pemuda Melayu Bersolawat di Taman Alun Kapuas Koreng bersama Al-Habib Toha Al-Jufri. Ramaikan malam ini. Mudah-mudahan anak kita semua jadi anak soleh solehah. Mudah-mudahan kita dapat berkah para habaib, para kiai, para ulama, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan semua perintah Allah, dan mudah-mudahan kita dijauhi oleh Allah dari segala larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul